wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik? Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, minta tolong untuk kameranya diaktifkan semua. Ya Pak, baik. Sudah Pak. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk Ahmad untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik Pak, kepada kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya, luar biasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan kebahagiaan. Amin. Bapak hari ini sangat bergembira sekali meskipun secara virtual bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bapak lihat dari daftar kehadiran sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Sudah Pak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang praktikum tentang hukum hoax. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang elastisitas bahan. Coba yang di ruangan ini ada yang bisa menjawab apa itu benda elastis? Saya Pak, coba menjawab. Benda elastis itu apabila diberikan gaya terhadap benda tersebut, maka akan terjadi perubahan pada benda tersebut. Tapi ketika gaya dihilangkan, benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya karet, Pak. Itu kalau diberi gaya, ditarik, dia akan makin panjang. Lalu kalau dilepaskan, karet akan kembali ke bentuk semula. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Baik, jawabannya hebat sekali, tepat ya. Mungkin ada yang lain untuk bisa mencontohkan dari sifat elastis benda ini, benda-benda apa lagi selain karet? Pak. Oke, silakan Ahmad. Apa aja? Bekas Pak, bekas. Pir. Benar nggak Pak? Baik, Pir ya, tepat, bagus ya, tepat sekali ya Ahmad, luar biasa. Terima kasih ya sudah memberikan contoh. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan gambar ya. Sudah terlihat di monitor? Sudah, Pak. Coba gambar apakah ini? Ada yang tahu? Stok motor saya Pak. Kayak gitu Pak bentuknya. Ya, shock motor. Motor ya. Sudah pernah lihat semua ya? Jangan-jangan ada yang belum pernah lihat nih. Sudah, Pak. Baik, nah kita sudah pernah melihat fungsinya apa nih? Fungsi dari shockbreaker ini apa kira-kira? Untuk apa? Ada yang tahu fungsinya? Supaya nggak sakit ya Pak kalau ada guncangan. Baik, ada yang lain, pendapat yang lain fungsi dari shockbreaker selain biar nggak sakit? Kira-kira kalau misalnya nggak pakai shockbreaker, ketika motor atau mobil melewati sebuah lubang, rasanya gimana? Nggak enak, Pak. Jadi keras gitu, karena ada shockbreaker-nya dia bisa mantul, bisa nggak keras di badan. Baik, badannya jadi anak-anak ya. Nah sekarang kalau misalnya nih motor atau mobilnya shockbreaker-nya nggak ada, apa yang terjadi? Nggak endul Pak. Nggak endul-endul. Mantul ya. Bisa mantul, keludak-keludak gitu. Keludak baik, kasar ya, jadi apa namanya tidak nyaman ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih pendapatnya, luar biasa ya. Bapak sangat senang ya sudah mengeluarkan pendapatnya yang sangat tepat sekali. Nah, ternyata dari
apa yang sudah disampaikan, fungsi dari shockbreaker ini ternyata untuk membuat nyaman kendaraan kita. Nah, kenyamanan ini itu ternyata ada hubungannya dengan konstanta pegas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan praktikum tentang bagaimana cara mencari konstanta pegas. Baik, sebelum praktikum, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Tidak, Pak. Iya, baik. Nah, pada praktikum kali ini, Bapak akan membagi 3 kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti untuk masing-masing kelompok, silahkan untuk join ya, join ke kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang Ahmad nanti masuk ke kelompok 1 ya. Kemudian nanti ke kelompok 2. Kemudian nanti kelompoknya Bapak bagi 2. Untuk 1 kelompok itu berisi 2 orang. Untuk kelompok 1 itu Ahmad dengan Nur Asmi. Iya, Pak. Siap. Dan kelompok 2 itu Ari dengan Eri. Itu kelompok 2. Iya, Pak. Siap. Baik. Nah, sebelum masuk ke kelompoknya masing-masing, Bapak akan menjelaskan apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Baik, sekarang silahkan dibuka aplikasi untuk pad-nya ya, pad Colorado untuk hukum-hukumnya, silahkan dibuka di HP masing-masing. Linknya ada di mana, Pak? Linknya silahkan dibuka di WA Group. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Baik, nanti tampilannya akan terlihat seperti gambar yang Bapak share ya. Ya, Pak. Ini ya, silahkan diatur untuk yang pojok kanan atas, diatur di checklist semua ya. Gaya yang dikenakan di checklist, gaya pegasnya di checklist, perpindahannya di checklist, posisi setimbangnya di checklist, dan nilainya di checklist. Sudah, Pak. Ya. Pak. Nah, sekarang yang akan dilakukan, dibuka LKPD-nya, di situ ada tabel gaya dengan pertambahan panjang. Sudah disiapkan semua tabelnya ya? Sudah, Pak. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah nanti untuk kelompok 1 itu akan mencari tabel, akan memasukkan data tabel dengan cara mengatur ya bagian yang di bawah ini, gaya-gayanya ini. Bapak kasih contoh ya untuk 1 saja. Nanti silahkan ikuti langkah-langkahnya seperti yang Bapak contohkan. Misalnya untuk yang pertama itu kita kasih gaya, ini bisa diatur ya gaya-gayanya ini di sini. Nah, ini misalnya kita kasih gaya sebesar 10 Newton misalnya. Nah, 10 Newton. Ketika gaya dikasih 10 Newton, maka pegas akan bergeser nih ke kanan. Nah, yang ditunjukkan warna hijau ini adalah pertambahan panjangnya delta X-nya. Nah, data delta X-nya ini silahkan dimasukkan ke tabel. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, langkah selanjutnya diikuti lagi, kemudian dimasukkan gaya selanjutnya, misalnya 20 Newton, nanti diukur lagi, dihitung lagi, delta X-nya dimasukkan ke tabel. Silahkan dilakukan untuk kelompok 1, dilakukan dulu percobaannya. Sudah, Pak. Kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 berapa ininya untuk gaya yang diberikan? Untuk 20 Newton, untuk 20 Newton pertambahan panjangnya berapa? 0,1, Pak. 0,1. Baik. Kemudian untuk data kedua,
0,4 Pak. 0,2 Pak, maaf 0,2. 0,4 atau 0,2? Yang benar yang mana? 0,2 dengan gaya 40 Newton. Baik, sudah dicatat ya, dimasukkan ke tabel ya. Pak. Udah. Selanjutnya, Gaya 60 Newton, hasilnya 0,3. ya 0,3. Coba Bapak coba untuk menyajikan tabelnya ya. Baik, ini terlihat ya. Tadi dari Ya, hasil Pak. dilakukan oleh anak-anak itu untuk gayanya tabel terlihat. Nah, tugas selanjutnya adalah kita mengisi nih tabel yang kosong konstanta begasnya dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Ya, dari menggunakan rumus hukum Hooke. Kita sudah dapat gayanya berapa, delta X-nya berapa, dimasukkan ke rumus ini. Berarti konstanta begasnya dicari dengan mencari gaya dibagi pertahanan panjangnya. Jadi dari data gaya ini, 20, 40, dan 60 Newton ini dibagi dengan pertahanan panjangnya. Hasilnya tolong nanti dimasukkan ke dalam tabel konstanta begas. Paham ya anak-anak ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Baik, nah langkah selanjutnya, setelah nanti selesai membuat tabel, kita sajikan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik. Nah, ini grafiknya seperti ini bentuknya. Nanti di sini gaya F1, F2, F3 dimasukkan datanya. Ya, dari data ini gaya 20, 40, 60 dimasukkan ke tabel berikut ini, di tabel untuk gayanya. Kemudian pertambahan panjangnya delta X1, delta X2 diganti nih, dapat titik-titiknya. Ya, untuk posisi delta X1, F1 didapatkan titiknya. Kemudian untuk delta X2, F2 didapatkan titiknya selanjutnya. Nanti dari titik-titik ini dihubungkan garisnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Iya, silakan. Pak. Ya, silakan dikerjakan untuk mengisi tabel dan pembuatan grafiknya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit cukup ya. Nah, cukup Pak. Saya Iya, Pak. Yang sudah selesai, boleh kelompoknya tunjuk tangan untuk mempresentasikan hasilnya. Nur. Ayo Nur, kamu Nur. Yang maju Nur. Yang ngomong Nur. Kamu aja, Ahmad aja. Gak mau lah, Ayo, Ahmad. jangan aku. Rasmi aja. Saya dapatnya, Pak, konstanta pegasnya untuk yang 20 itu 200, Pak. Yang jelas, yang jelas. Ahmad ya. Baik, Yang jelas Nur. coba tolong suaranya dikendalikan ya, soalnya mengganggu teman-temannya. Oh, Ya, itu berisik itu, Pak. Mengganggu saya lagi ngitung ini. Baik, yuk, perhatikan dulu ya, temannya mau presentasi dulu. Ya, berapa, Nur? Untuk yang 20, Yang untuk yang 20 konstanta pegasnya itu sebesar 200, Pak. 200 ya. Baik, Bapak terus ya. Ya. Terus, kemudian yang 40 berapa? Ada yang sudah menghitung? 200, Pak. 200 juga? Iya, Pak. 200. Terus yang data ketiga berapa konstantanya? 200, Pak. 200. Berarti sama semua ya kalau dilihat ya. Iya, Pak. Baik. Dari hasil yang sudah dilakukan praktikum ini, kira-kira faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi besarnya konstanta pegas ini dari nilai K ini, dari data yang sudah didapat? Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa gimana? Ada yang mau berpendapat, Ahmad? Saya Pak, Ya, silahkan. yang menurut saya berpengaruh tuh gayanya Pak. Semakin besar gaya, pertambahan panjang semakin panjang. Benar nggak Pak? Baik, tepat sekali. Mantap ya, Ahmad ya, luar biasa ya jawabannya. Jadi untuk gaya dan pertambahan panjang, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar juga. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad yang tadi. Oke, terima kasih ya Ahmad ya, luar biasa ya. Pas banget ya jawabannya.
Baik, Iya, Pak. setelah kita melakukan praktikum, ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih ya. Kemudian dari kegiatan ini, Bapak dapat mengambil kesimpulan bahwa besarnya konstanta pegas itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah gaya yang diberikan, dan yang kedua adalah pertambahan panjangnya. Jadi Bapak sudah melihat hasil dari kinerja dari kelompok ya, cukup bagus banget ya, dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hebat sekali ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya, Sama-sama. baik ya, selanjutnya Bapak akan memberikan kuis ya. Ada satu pertanyaan yang harus langsung dijawab. Nanti jawabannya silahkan ditulis di kertas dan dikirim ke grup WA. Ya, ini Bapak akan men-share untuk pertanyaannya di apa namanya, disiapkan ya pertanyaannya. Baik, menyampaikan pertanyaan untuk kuis ya. Sudah terlihat ini ada soal kuis ya. Di sini ada disajikan data percobaan. Hitunglah nilai konstanta pegasnya. Di sini ada dua data dengan gaya 10 Newton dan 30 Newton. Pertambahan panjangnya adalah 0,05 dan 0,15 untuk yang gayanya 30 Newton. Silahkan dihitung ya, berapa konstanta pegasnya untuk data yang ada di tabel tersebut. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit ya, cukup ya untuk menyajikan, kemudian hasilnya itu tolong dikirim ke grup WA. Bapak tunggu sekarang, silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Selesai, Pak. Udah, Pak. Kemudian Bapak cek, Nur sudah masuk, kemudian Heri juga sudah masuk, Ahmad sudah masuk, Ari juga sudah masuk. Baik, sudah masuk semua ya. Nanti akan Bapak lihat jawabannya bagaimana pemahaman anak-anak terhadap materi pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita simpulkan ya bahwa ternyata pegas itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kasusnya adalah digunakan untuk aplikasi Shopbacker. Nah, ternyata penggunaan Shopbacker ini juga tidak terlepas dari penggunaan atau nilai konstanta pegas yang digunakan. Sehingga dari konstanta pegas ini kita bisa mengetahui bagaimana pegas tersebut berfungsi, bagaimana pegas tersebut bisa membuat nyaman penggunanya. Nah, dari data yang sudah dilakukan, praktikum yang sudah dilakukan, bagaimana cara menentukan konstanta pegas ini ternyata bisa ditentukan dengan dua variabel, yaitu gaya dan pertambahan panjangnya. Nah, konstanta pegas ini juga bisa dianalisis, bisa dicari dari grafik. Nah, teman-teman semua, anak-anak semua sudah melakukan praktikum dengan baik, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah sesuai dengan tujuan yang di. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang fluida statis ya. Minta tolong untuk anak-anak dipersiapkan dulu untuk materi selanjutnya. Insya Allah akan Bapak kirim materi melalui grup WA untuk bisa dipelajari di rumah. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk Ahmad untuk memimpin doa penutup ya. Silakan. Baik. Mari kawan-kawan kita bersama berdoa terlebih dahulu untuk menutup
pembelajaran pada pagi hari. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Ahmad dan anak-anak semuanya. Dan kelancaran. Baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.